Halo sobat kreator kreatif. Hari ini saya bolang ya, menunaikan ya hobi sekaligus sebagai ya kalau boleh dibilang penghasilan ya. Sudahlah seneng jadi penghasilan. Siapa sih yang nggak mau ya? Nah, kreator kreatif ini adalah salah satu channel saya ya, yang dulunya saya cuma untuk berbagi ilmu tentang website dan beberapa yang lain, komputer dan lain-lain ya. Tadinya saya ya sedikit berharap sih untuk monet itu sedikit, cuma seandainya tidak monet, saya pun masih punya mata pencaharian, yaitu sebagai SEO dan website builder atau pembuat website gitulah. By the way, sekarang saya fokus ke YouTube karena YouTube itu lebih mudah teman-teman, lebih mudah ya, tidak terlalu pusing ya, algoritmanya gampang ya. Walaupun memang seringkali terjadi perubahan, tapi tidak terus drastis perubahannya. Oke, jadi by the way, kita kembali ke topik YouTube ya. Nah, untuk menjadi seorang YouTuber sebenarnya tidak perlu modal yang banyak ya. Apalagi kalau teman-teman itu belum terlalu serius untuk menjadi seorang YouTuber. Cukup modal handphone aja. Ini yang saya gunakan untuk merekam itu handphone teman-teman, HP. Dan di awal-awal channel saya ya, itu semuanya pakai HP ya. HP saya yang awal malah sudah rusak teman-teman. Ini sudah ganti HP baru. By the way, HP baru ini juga sudah 3 tahun ya. Jadi HP ini sudah 3 tahun ya, untuk kegiatan YouTube, baik itu recording ya maupun processing. Jadi saya prosesnya bukan via komputer teman-teman, bukan via laptop, walaupun saya punya laptop di rumah ada 3 tuh. Speknya lumayan, untuk editing juga sudah bagus daripada handphone ya. Tapi kenapa saya pakai handphone untuk editing video? Yang pertama, cepat teman-teman. Maksudnya kalau saya perlu sesuatu ya udah ada di handphone itu ya. Yang kedua, nggak perlu istilahnya ya, masih di cepat itu ya. Nggak perlu saya pindahkan ke laptop dulu ininya ya, apa namanya, data-datanya, video-videonya nggak perlu ya. Jadi cepat gitu aja lah, gampang, ringkes ya. Ya memang untuk handphone yang RAM-nya di bawah 4 GB memang berat ya. Ini saya pakai itu RAM itu 8 GB kalau nggak salah teman-teman, 8 GB. Itu aja kadang ya berat. Nah, gimana untuk ngakalinnya supaya nggak berat ya? Ini sekaligus untuk teman-teman. Jadi saya rekam itu tidak dengan resolusi yang terlalu tinggi teman-teman, cukup Full HD aja, Full HD atau resolusi 1080 teman-teman. Itu untuk video YouTube sudah sangat cukup ya, nggak perlu 2K atau 4K, nggak perlu ya.
apalagi untuk teman-teman yang baru pemula. Tuh. Ada tupai teman-teman. Jadi keuntungannya apa sih untuk resolusi Full HD ini? Keuntungannya itu yang pertama adalah ya filenya nggak terlalu gede ya. Kalau filenya nggak terlalu gede, diedit di YouTube, diedit di handphone itu gampang teman-teman, mudah ya, nggak terlalu berat. Oke. Dan yang kedua, kalau teman-teman itu masih pakai handphone ya usahakan maksimal durasi itu 10 menit teman-teman, 10 menit. Tuh, ini saya sudah mulai pegel ya. Jadi untuk apa ya, kalau retensi teman-teman itu bisa sampai 10 menit lebih ya nggak apa-apa bikin video yang panjang, tapi saya yakin untuk pemula itu retensi 3 menit itu udah bagus teman-teman, udah bagus ya. Itu jadi back to topic ya teman-teman ya. Untuk menjadi seorang YouTuber itu sebenarnya nggak perlu banyak modal teman-teman, tapi kalau teman-teman itu sudah mulai serius ya memang bisa puluhan sampai ratusan juta untuk menjadi lebih pro ya. Sampai sekarang ini saya sudah habis sekitar berapa ya, jadi saya invest ke peralatan untuk YouTube, konten YouTube selain handphone ya. Handphone saya barunya 4 juta ya teman-teman ya. Selain handphone itu saya sekitar untuk keperluan YouTube ya, di channel saya ya, habis kurang lebihnya 20 lah ya. Pretel-pretelan kayak kamera saya ada 4 teman-teman, nggak termasuk HP, ada 4, yang satunya rusak ya. Ya maklum lah, yang satunya rusak. Jadi kamera saya ada 3 teman-teman. Ada yang untuk di sini ya, di sini. Terus saya ada GoPro 1, terus ada kamera Cina 1 ya. Ada 3, satunya rusak. 4, ada SJ Cam rusak. Ada 3. Itu juga sudah lumayan ya teman-teman ya, sudah lumayan. Tapi ya memang itu yang saya butuhkan teman-teman. Saya ingin membuat viewer saya itu puas gitu loh ya, yang mana ketika perjalanan umpamanya kita berangkat Bolang gitu, ada view dari belakang, terus ada view dari depan pas waktu kita naik motor, kayak semi motovlogging gitu, kayak motovlogging ya. Viewnya yang dari belakang itu kayak drone gitu ya. Ya nanti saya share lah ininya ya, caranya ya. Nggak perlu beli drone. Terus ya banyak lah. Ya ini jelas kalau teman-teman itu belum terlalu serius atau masih dalam tahap belajar, ya saya juga masih terus belajar ya, tapi saya sekarang sudah berkembang alhamdulillah ya. Ya semua memang ya nasib-nasiban juga. Kalau boleh dibilang saya ini lambat teman-teman, di YouTube itu lambat, saya kurang fokus untuk temanya. Jadi saya itu apa ya, mungkin kalau boleh dikata itu orangnya generalis, pengen apa-apa itu semua bisa, tapi itu nggak bagus juga ya. YouTube itu perlu mengenali channelmu ya, jenisnya apa ya. Apa kamu itu channel motovlog, atau channel bolang, atau channel teknologi, atau channel umpamanya memasak ya. Harus benar-benar fokus ya.
Sesekali sih umpamanya dari 20 video ada satu video yang melenceng ya nggak apa-apa ya. Tapi sebisa mungkin fokus ke tema di channelmu. Jangan sekali-kali kamu campur adukkan tema channelmu ya. Itu pasti channelmu akan hancur, tidak akan direkomendasikan, karena YouTube itu bingung sebenarnya kamu itu bikin channel itu untuk siapa sih. Jadi YouTube itu mau nyodorkan ke siapa itu bingung ya. Ini namanya AI ya, kalau sekarang sih AI teknologinya ya. Tapi kalau di bahasa pemrograman sih search engine. Oke. Jadi harus fokus teman-teman, harus fokus. Nah, mulai hari ini untuk yang tadinya tips itu saya jadikan kreator kreatif, karena saya ingin fokus ya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang dunia konten kreator yang itu harus kreatif ya, kreatif teman-teman. Contohnya nih, reaktif, rusak, ya udahlah kita kita iniin, kita karetin gitulah ya, kreatif. Saya nggak bisa pakai yang di sini waktu ini ya, supaya untuk video POV nggak bisa yang pakai di sini, sering lupa mencet, kadang mencet nggak kena, bubar. Yaudah saya taruh di sini teman-teman. Jadi ketika saya mau ngambil gambar ya kelihatan bener sudah terekam apa belum gitu ya. Oke, jadi ya itulah, kalau teman-teman sudah mulai serius ya fokus dan kreatif, mudah-mudahan bertahan. Oke, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu sumber penghasilan atau mungkin jadi sumber penghasilan utama. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe kalau teman-teman merasa ini bermanfaat. Bye-bye.